wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, adapun perjumpaan kita hari ini yaitu kita akan sedikit mengupas ya. Kita akan sedikit mengupas sebelum kita melaksanakan praktek ilmu penerawangan. Jadi kita harus tahu dulu tentang ilmu penerawangan itu sendiri. Jadi supaya nggak salah kaprah. Nah, karena ilmu penerawangan itu bisa aja timbul dari hasil imajinasi yang kita miliki atau real dengan yang kita lihat. Jadi kita harus bisa membedakan antara imajinasi yang kita miliki dengan hasil yang sebenarnya kita melihat dengan mata batin yang kita punya. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini agak sedikit sharing. Ada Master siapa tadi? Purbaya juga. Jadi kita juga, saya sendiri Ari ya dengan Master ya, saya masih muda. Jadi nanti kita juga nanya sama Master Purbaya tentang pengalaman beliau lah sejauh ini. Nah, di sini saya pengen tanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya sekalian, sudah berapa paham tentang wiritan yang udah diberi ataupun ijadah yang udah diberi? Nah, ini saya tanya, di zikiran keberapakah zikiran penerawangan itu? Nah, di zikiran kelima. Di zikiran kelima itu adalah salah satu zikiran penerawangan, yaitu ya batin. Nah, karena kita mengambil dari ilmu al-hikmah, jadi kita harus mengikuti zikiran-zikiran yang ada di al-hikmah. Sebetulnya zikiran ilmu penerawangan lainnya banyak, yang zohir itu salah satu juga zikiran penerawangan. Cuman hari ini kita memakai zikiran ya batin karena kita mengikuti dari aliran ilmu al-hikmah ataupun aliran itu sendiri. Nah, di sini saya mau bertanya kepada rekan-rekan sekalian, sejauh masuk ke Padepokan Sunan Sejagat ini berapa kali sudah melaksanakan wiritan? Kalau wiritan itu ya sering kalau dilakukan. Kalau praktek penerawangan itu baru berapa kali? Baru berapa kali? Iya. Nah, dulu yang menjadi praktek penerawangan siapa? Mas Andre ini. Itu penerawangan masalah apa? Benda. Sama melihat gerak ini apa adanya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita jangan menghilangkan yang udah ada, artinya nanti kita sedikit mengulangi tentang penerawangan benda terlebih dahulu. Nah, cuman sebelum kita masuk ke situ, kita akan mengupas sedikit dulu tentang penerawangan. Jadi ilmu tanpa praktek, tanpa sebuah teori juga nggak bisa. Teori tanpa sebuah praktek sama aja gitu kan. Makanya dua itu harus balance. Jadi kita nggak salah kaprah. Nah, satu imajinasi itu yang sifatnya dihasilkan oleh kontraksi otak yang kita miliki. Itu namanya imajinasi. Ini satu contoh. Ini sebuah tiang gitu loh. Kita berimajinasi dengan yang kita miliki bahwasanya di situ ada sesosok gaib. Maka dengan imajinasi yang kita miliki, maka gaib itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi hakikatnya ketika kita lihat itu nggak ada apa-apa, kosong gitu. Nah, itulah namanya imajinasi. Jadi gaib ini semuanya penuh imajinasi. Karena udah ada dalam diri kita sebuah kekuatan. Dengan imajinasi yang kita miliki, maka kekuatan itu akan timbul, akan ketransfer ke sana gitu. Maka timbullah sebuah sosok di sana. Itu ada sosok di sana. Apa sosoknya? Nggak tahu sih. Kayaknya ada sebuah sosok masih samar-samar. Padahal itu adalah imajinasi yang kita miliki. Nah, hari ini di mana kita menerawang itu bukan imajinasi yang kita miliki, tapi memang kekuatan yang kita miliki dari dalam diri kita dengan pergabungan tirakat tadi, itu memang real kita bisa melihat memang di situ ada sebuah sosok. Nah, itu. Makanya segala sesuatu yang kita timbulkan karena imajinasi, efeknya pasti cepat. Ya, contoh kita duduk seperti ini, kita merasa ini ada yang datang gitu. Ini ada yang datang gitu. Hakikatnya itu nggak ada yang datang. Tapi karena imajinasi kita berpikir seperti itu, maka dia akan datang gitu. Satu contoh lagi, ini bagi orang awam nih ya.
Nah, saya mau pulang, saya orang awam, saya mau pulang dari sini ke sana. Di pohon beringin itu, saya dengar cerita itu ada kuntilanaknya gitu loh. Jadi dari sini saya udah berimajinasi bahwasanya situ akan ada kuntilanak. Nah, sesosok gaib di sana itu akan merubah diri dia menjadi kuntilanak itu sendiri. Karena yang saya takuti adalah kuntilanak itu. Nah, itulah sebuah imajinasi yang kita miliki. Nah, hari ini kita belajar menerawang, kita belajar nerawang, bukan imajinasi. Nah, itu harus dibedain ya. Nah, itu sedikit saya jelaskan tentang ilmu penerawangan. Nah, ilmu penerawangan ini dia identik dengan ilmu rasa. Jadi penerawangan sama rasa itu nggak jauh beda. Nah, kalau ilmu rasa kita mempelajarin sebuah aura. Aura itu ada aura panas, ada aura dingin, ada aura angin. Satu lagi saya bingung nama auranya tapi sifatnya nucuk. Nucuk gitu. Jadi kalau kita ngerasakan ini kok macam cucuk nih ya, itu juga nah setrum. Namanya aura setrum. Nah, seperti itu. Nah, itu ada 4 itu. Jadi kita harus memahami ini terlebih dahulu. Jadi nanti kita coba praktek sebentar. Saya ambil sedikit jatah Mas, nggak apa-apa ya? Enggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi nanti kita coba sebentar, tapi melalui tirakat terlebih dahulu. Mas wiritan dulu di luar deh, biar enak ya. Iya. Nah, di luar kita wiritan sebentar, habis itu kita coba ngerasa dulu. Setelah ngerasa nanti bisa, baru kita coba ke penerawangannya. Karena yang kita takut nanti kalau rasanya nggak tahu macam mana nerawangnya gitu loh. Benar kan? Bisa kita mulai dari keluar? Bisa. Ayo. Udah kotor-kotoran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh bawa tasbih, boleh nggak pakai tasbih, boleh. Nah, Mas mau ikut? Ikutlah. Gimana tempatnya yang agak keras nih? Jadi bisa lah ya. Ya, bisa situ. Jadi kemarin tuh orang ini waktu mencoba yang seperti itu udah ada yang berhasil? Belum sih. Belum. Sini aja nggak apa-apa. Bilang gini. Kotor-kotor sedikit nggak apa-apa nih ya. Sampai gulung-gulung nggak apa-apa. Biasa pun gulung-gulung ya. Biasa gulung-gulung. Ambil dari mana tuh ya sih? Jangan dari satu. Dapat. Dapat. Satu lagi. Kau sih. Mas apa ikut? Nah, di sini sedikit saya jelaskan kalau kita belajar mengikuti wiritan dari satu wirid ke wirid yang lain dengan sesuai jumlah yang sudah ditentukan itu terlalu lama. Jadi ambil satu wiritan yang sudah kita pahami tentang wiritan rasa itu sendiri ataupun pendeteksian. Nah, seperti itu. Udah ada yang tahu kan wiritannya? Baca berapa putaran? Sekali putaran. Sekali putaran aja ataupun secukup dari hati kita berbicara. Kayaknya sudah ini gitu. Oh iya. Nah, Keikhlasan kita. keikhlasan kita aja dalam membaca. Udah, coba dimulai.
Ya, ini lagi pelatihan penerawangan untuk kalian semua. Master Butter bisa disimak cara-cara pelatihan penerawangan tingkat dasar ya, tingkat dasar. Jadi bisa disimak baik-baik. Jadi bisa disimak ya. Tapi tidak bisa melihat wujud, hanya merasa kalau ada suatu sosok banyaknya seperti ini, tapi tak wujud. Apakah itu termasuk khayalan aja atau bagaimana? Tapi hanya titik tertentu saja. Ya, itu juga bisa dibilang seperti khayalan ataupun halusinasi. Jadi belum tentu itu pasti. Jadi simak baik-baik, ini cara pelatihan penerawangan tingkat dasar ya. Untuk kalian semua penonton bisa disimak ya, dan juga bisa dipraktekkan di rumah. Jadi jangan banyak bertanya, tapi banyaklah bertindak. Oke, jadi untuk kalian semua bisa disimak ya. Suaranya tak kedengaran Kang? Iya, suaranya pelan karena kita lagi fokus nih ya, fokus. Jadi mohon maaf kalau pelan. Assalamualaikum Master Guru Mamas, saya mau bertanya nih, apakah sedang sejagat menerima santri lagi? Ya, sangat ia terima. Kami menerima para santri asalkan dia niatnya baik dan tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin sesuatu menjadi orang hebat. Di sini bukan belajar untuk orang hebat, tapi belajar untuk memperbaiki diri dan bisa menyadarkan diri dari hal-hal yang buruk. Mas Andre wis madang. Wis madang mau. Itu yang dibaca apa saja? Oke, untuk Master Ari ini yang dibaca apa aja, Master? Ya batin ya, wiritan 5 ya. Ini untuk santri ya, santri tahu. Ini wiritan untuk santri. Kalau yang lain yang belum, ya bisa disimak aja. Apa kita pakai tawasul juga? Tidak. Yang penting yakin dan niatnya tertentu ya. Ini prosesnya agak lama karena mereka ini lagi fokus. Jadi simak baik-baik. Bisa di rumah dipraktekkan. Kulo nggak asli Jawa, kulo asli Sumatera. Gelap Master ya, memang gelap karena memang kita buat gelap supaya bisa fokus. Oke.
Master, apakah setiap wiritan harus tawasul? Ya, tergantung ya. Kita kan wiritan ini untuk apa dan untuk apa. Kalau tawasul itu untuk ibaratnya pembuka ya. Kalau kita latihan untuk wiritan nggak masalah, tapi kalau untuk pengobatan atau segala macam itu lebih baik kita niatnya memang terus wiritan. Assalamualaikum Master Blitar, hadir ikut menyimak dulu karena paket saya belum sampai ya. Semoga cepat sampai paketnya dan bisa dipahami. Ya, ini pelatihan penerawangan tingkat dasar ya. Jadi kalian bisa simak. Ini channel untuk pelatihan, bukan untuk tanya jawab tentang masalah ronggeng ya. Suaranya nggak dengar Master ya, mohon maaf karena takutnya nanti mereka nggak fokus. Jadi mohon maaf kalau nggak dengar. Master, kalau tirakat minimal berapa jam? Tergantung khusyuknya seseorang. Kalau lama-lama, kalau nggak khusyuk sama saja. Cara membagikan amarah suci gimana Master? Ya nanti bisa dipahami ya tentang masalah itu silat gaib. Oke, ini ada guru ya, jadi biar bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba hadir dulu yang lain hadir. Para santri hadir yang mau tanya jawab yuk, mumpung ada Mas ini. Tuh Master Angga mau latihan pernapasan juga itu ya. Dia mau ini. Alhamdulillah guru ada. Jadi kalau guru nggak ada nggak mau latihan gitu. Kalau Guru yang ngomong bahasanya tadi nggak ada guru, keluar aja semua gitu. siapa yang bilang? Ada di situ komentar. Kalau nggak ada guru keluar aja semua. Jadi kalau nggak ada guru dia nggak mau belajar gitu. Itu tandanya guru harus ada gitu. Dan guru harus ada di samping gitu. Dan lebih bagus lagi kalau guru menikahi kalian gitu. Iya, wow. Mau jadi apa? Belajar harus ada guru. Saya dulu belajar 30 tahun nggak pernah ada guru loh. Biar tahu. Oke, yang mau tanya-tanya ini tentang pernapasan kayak tentang apa? Silakan tanya. Tanya. Guru untuk mendalami sugesti gimana guru? Praktek, dilatih. Latihan mediator boleh, kata-kata kita sampaikan dan kebanyakan untuk mempengaruhi lawan bicara ataupun target sugesti kita harus mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan. Membaca buku itu penting, buku apa ya seperti pembahasan tentang pelajaran-pelajaran kejawen, primbon atau yang lainnya. Paham? Jadi kalau kita sering praktek, apalagi kalau mau mempelajari yang dinamakan hipnoterapis ataupun hipnotis, itu lebih mudah menciptakan sugesti. Tapi itu tadi kata-kata diulang dan bisa menciptakan. Jadi namanya sugesti itu tidak hal yang tabu ya, ataupun tidak ada yang mistis ya.
Hipnotis itu bukan kata-kata mistis, tapi sebenarnya itu kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa bahasa Barat, bahasa Barat ya, hipnotis, hipnoterapis itu. Jadi suatu kata-kata yang membawa alam sadar pikiran manusia. Ini jangan tanya-tanya aja, tapi harus dipraktekkan. Ini udah tanya dijawab tapi nggak dipraktekkan, nanti tanya lagi. Ah, itu loh, praktek. Ya, praktek itu penting. Praktek itu penting. Mbak Terdui mana? Apa hubungannya Mbak Terdui sama pelajaran ini? Channel khusus pelajaran. Jangan tanya Mbak Terdui, jangan tanya Nyi Ronggeng, jangan tanya dukun santet. Ini khusus pelajaran, tanyakan tentang pelajaran. Oke, yang nggak mau belajar angkat kaki. Jangan nonton channel ini channel pelajaran. Jangan tanya Nyi Ronggeng di sini, jangan tanya Nyi Blorong, jangan tanya yang lain-lain. Oke? Oke, mau praktek ini guru, nggak ada yang dibuat mediator. Modal lah sedikit, cari teman-teman, kawan-kawan, carikan, tolonglah yang biasa-biasa kerasukan, tolonglah kasihlah duit sedikit. Nah ini aku ada uang rokok ini, itu jangan mau terima bersih. Kalau kita mau terima bersih, mana ada yang mau bantu? Sedikit-sedikit lah. Mas tolonglah mas, ini ada uang rokok sedikit, gimana aku minta tolong, ini jenengan kan biasa kerasukan, saya mau narik energi nih, energi yang dari rumah ini ada gangguan besar ini, gimana nih caranya, tarik energinya cakra, masukkan bus, nah, kerasukan dia baru tanya-tanya, supaya apa, supaya kita melatih dengan sugesti kita, melatih cakra kita, melatih pernapasan kita, melatih karakter kita itu. Kalau kita latihan mediator banyak manfaatnya, oke? Lagi yang mau tanya? Udah yang tanya bukan pelajaran diabaikan aja, makan waktu. Ya udah orang ini nggak ada yang tanya pelajaran. Ayo tanya pelajaran. Suruh angkat kepala mas, ya angkat kepala aja. Kalau nggak mau, awal terawang harus dibaca tawasulan dulu guru, bebas. Karena terawangan itu menembus ataupun terawangan itu adalah melihat sesuatu yang goib ya. Bukan berarti kita itu harus sekali belajar terawangan langsung tembus ya. Terawangan itu bisa juga didasari dari pikiran dan hati. Itu ada 3 terawangan sudah dijelaskan di grup khusus murid ya. Bagaimana mendalaminya? Sering wirid. Share dulu nih, share. Slow guru ya, slow. Saya siap jadi mediator guru. Siap jadi mediator tapi bukan kemari. Tadi ada yang tanya tadi siapa yang nggak dapat add mediator. Itu coba kasih aja nomor WA-nya. Nanti biar kerjasama. Kalau yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan, ya nanti bisa saling PC-PC-an nanti gimana, nah setelah itu nanti gimana. Tapi lebih bagus kalau deket-deketan, lebih bagus karena kita langsung ketemu, langsung praktek gitu. Share dulu ya, ini share dulu ya, ini share dulu, di share dulu ke seluruh santri ya, di share dulu, mas tunggu ini sampai penontonnya 130, kumpulkan semua pertanyaan nanti mas bahas. Bagaimana membedakan orang ikhlas atau tidak? Kita bisa lihat mereka melatih pernapasan. Di samping melatih pernapasan, mereka juga mewirid ya, mewirid. Jadi dalam wiridan tersebut mereka mencoba untuk menenangkan diri ataupun ketenangan. Kenapa orang ataupun ilmu PSS itu ada ketenangan lahir dan batin ya. Nah, jadi dengan kita mewirid secara ikhlas, latihan pernapasan itu akan memberikan ketenangan luar biasa.
saya belajar itu gagal, tapi saya ulangi terus. Supaya apa? Supaya apa? Apa? Nah, ya udah sini. Terusin aja, yang aku malas sana. Siapa yang mau ketemu sini aja, kita ngobrol-ngobrol terus, ya kan? Sini, masalah. Oh ya, baik. Masalah hari lagi memantau itu, pecahkan kepalanya kalau letakkan ginjalnya. Ada yang tanya lagi? Halo Mas, aku dari Bali. Ngurah, anugerah kami. Halo juga, salam sayang untuk kalian. Oke, lanjut. Gimana mau dapat tenaga dalam? Latihan pernapasan. Oke, monggo sini. Waalaikumsalam. Dari Padang. Alhamdulillah. Jadi minat lah ya. Sama istri sama anak. Oke, siap. Ngobrol sama Mas ini, Mas Sulam. Master Sulam, siap. Alhamdulillah. Ini dari mana? Dari Medan. Malam-malam kemarin ya. Udah kesana kayak Waduh. Untung aja saya. Saya juga tadi Bali. Oh. Pariaman kemarin siang berangkat dengan ternyata lebih pulang. Oke. Kita lagi ada tamu, kita ngobrol-ngobrol sama tamu nih. Nggak apa ya, Mas? Nggak apa ya? lagi syuting mas. Nggak, ini untuk pelajaran. Bukan untuk hiburan ya. Kalau hiburan silakan cek yang lain. Nah, kalau ini khusus pelajaran dari Mas Karyo. Ini kebanyakan santrinya ini malas belajar. Taunya tanya, ya kan? Tenaga dalam bagaimana? Caranya begini, nggak kerjakan, besok tanya lagi. Ini kebanyakan santri. Jadi sekarang satu, Nah, kan ini ketemu Mas Karyo, istri dan yang istrinya lagi ngobrol sama Mas Sulam. nggak apa-apa. Lagi pembersihan energi negatif. Nggak tahu mungkin ngobrol dua kan? Nah. Nah, tinggal Ya, pas aku di sana kata di sebelah sini iya. yang ingin benar kan istri aku. Oh, nggak masalah. Udah seharusnya kan bertemu. Iya, intinya Master Sulam juga bisa mengendalikan. Karena di sini semua santri diajarkan untuk mengobat. Udah penting aku tujuan kesini cari Mas Karyo, Ya, untuk obat istri. Siapa yang megang itu tidak pernah boleh. iya benar. Yang penting intinya jenengan niat daripada tujuan awal sudah terlaksana. Oke, masalah di sini siapa yang mengobati? Intinya semua pelajaran PSS. Tidak usah bisa lagi. Ah, ya benar. Ketemu orangnya kalau Mas Ya, selalu. penting. Kalau pas dia mobil 2,5 dia udah punya. Iyalah. Kesini ini pun masih paling lebih. Ah, Kalau kalian bertiga anak keempat, laki perempuan yang bawa kan, iya. itu keperluan udah sampai di sini di Padepokan, kirim foto gambar di mana kan, sampai ya. Anak perempuan kan punya HP sekarang kan yang kita ini, tidak ada nggak pandai dia pegang tiup lap itu kan. Oke, nggak apa-apa. Itulah tujuan saya Mas Karyo. Semoga bisa berjalan dengan baik dan semoga semua apa yang disemogakan bisa tersemogakan. Ya Pak ya. Jadi slow, jangan panik. Bapak ini dari Padang. Panik, menangis kayaknya. Saya sedih. Bapak ini masih muda, giginya belum keluar. Baru tumbuh. Baru cepat. Ini beliau dari mana? Dari Medan. Kuliah atau sekolah? Enggak kerja. Terkenal dari apa? Dari Pendeli dekat dari Medan. Oh, jadi dia kemarin Kemarin apa lah? Silaturahmi sama pengen belajar apa? Mana ya? Kanuragan gitu. oh belajar kanuragan nggak balikan telapak gitu malam itu belajar langsung jadi. Wah, saya 30 tahun. Siap 30 belajar. Benar. Oke, selalu ya, nggak apa-apa. Kita mau tanya jawab dulu, kasihan ini beberapa mungkin ada yang mau tanya. Takutnya nanti yang mediator guru pas kesurupan kita nggak bisa mengeluarkan gimana guru. Nah, kalian jangan khawatir, namanya mediator itu walaupun nggak dikeluarin nanti bisa keluar sendiri.
Jadi slow. Itulah harus kita bagaimana membangkitkan cara kita, mensugestikan cara kita, dan menimbulkan karakter kita untuk mempengaruhi sugesti yang sudah mediatoran ataupun yang kerasukan. Itu aneh itu. Di mana-mana namanya ruqyah itu ya namanya mengobati orang kerasukan harus dibacakan ini, bacakan itu, ya kan, bacakan ayat kursi, bacakan ayat meja, bacakan ayat-ayat yang lain-lain. Kok nggak sembuh-sembuh ya Mas Karyo ya. Bahkan yang kerasukan itu baca ayat kursi itu gimana? Wah, saya itu pernah, mungkin kalau pengikut Facebook yang lama, bahkan sekarang juga saya sering melakukan. Saya kalau ngobati orang kerasukan itu kerasukan massal itu nggak ada yang saya sentuh, nggak ada yang saya bacain. Satu ajian saya yang perlu dihafal itu, satu ajian saya. Saya cukup ngambil satu gelas air dan satu ayat ya, satu amalan, satu ajian yang saya baca. Ajian ini belum ada yang tahu, tapi banyak yang sudah memahami. Ajiannya itu injing kalau mawon silit anjing untuk tahun langsung lempar pingsan semua. Boleh coba. Kenapa bisa seperti ini? Mensugestikan para yang kerasukan. Cukup dengan kita menunjukkan karakter kita kepada yang kerasukan, mereka akan down. Jadi orang kerasukan itu sejatinya orang itu bisa mikir. Kalau ada orang kerasukan nggak mikir, itu namanya orang gila, bukan orang kerasukan. Oke? Nah, itu tadi. Apalagi kalau di jaranan, kalau kerasukan di jaranan itu namanya bukan itu namanya menghibur. Tapi ada juga baru-baru ini yang bilang kerasukan katanya sesat sirik ya, ataupun jaranan seni jaranan sirik. Wah, ini bahaya, ini bahaya kali. Oke, ada yang mau tanya nih. Jadi jangan pernah takut gagal. Guru, cara menetralkan energi kayak mana guru? Menetralkannya dengan pernapasan. Kalau kita sudah merasakan energi itu pun, jangan masa penerawangan harus apa yang difokuskan. Gini, penerawangan itu sudah dibahas di grup khusus murid penjabaran. Tolong dibaca dulu. Oke, Mamas mau tanya. Status nomor berapa penjabaran tentang penerawangan? Ayo. Coba nanti dicek ya masing-masing ya, dicek dari seluruh santri itu dicek. Jangan cuma bertanya. Bagaimana menerawang manusia, bagaimana menerawang tempat, bagaimana menerawang benda. Itu sudah dijabarkan dan itu sudah ada tata caranya. Bagaimana mendalaminya? Sudah ada caranya. Silakan dipahami, jangan kurtakon. Ya, jangan kurtakon.